Ya, terima kasih Ibu. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah pagi hari ini. Sebelum kita mulai Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah Sebastianus Bagul, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Timur Selatan. Jadi sebelum kita lanjut, perkenalkan Ibu juga untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja memperkenalkan diri. Nama saya Kolektor Len SPD GR. Saya sebagai pimpinan lembaga SMA Negeri 2 Timur Selatan. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah memperkenalkan diri. Baik Ibu, tujuan kedatangan saya pagi hari ini Ibu ada beberapa hal yang mau saya diskusikan terkait tugas demonstrasi kontekstual, bagaimana seorang pemimpin di satu lembaga bisa mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita diskusikan secara bersama agar kami sebagai calon guru penggerak juga bisa memahami cara pengambilan keputusan yang baik dan benar. Baik ya Ibu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik, terima kasih Pak Subas. Ya, dilema etika itu adalah kondisi di mana saya dihadapkan pada beberapa pilihan. Betul. Ya. Misalnya sama-sama memiliki nilai moral, namun pilihan tersebut bertentangan dengan etika atau regulasi di sekolah ini. Ya, saya ambil satu contoh, misalnya di sekolah saya, yaitu dalam tata tertib sekolah, siswa tidak diperbolehkan membawa HP. Betul. Namun di sisi lain, HP itu adalah salah satu media yang wajib digunakan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Ya. Di sini saya sebagai seorang kepala sekolah dihadapkan pada pilihan yang jelas-jelas ada benarnya, ada juga salahnya, karena ini bertentangan dengan regulasi yang sudah saya buat. Maka di sini saya sebagai kepala sekolah bisa membenarkan ketika itu merupakan sebuah kebutuhan bagi bapak dan ibu guru ketika siswa membawa HP sebagai media. Oke. Ya baik. Terima kasih Ibu. Mungkin pernah mengalami juga kondisi di mana moral kita itu dituntut untuk bisa kita mengambil sebuah keputusan berbasis moral ya. Iya. Jadi di sekolah saya sebagai pimpinan lembaga dalam mengambil keputusan yang jelasnya saya mempertimbangkannya, di mana keputusan itu apakah melanggar etika atau moral ataukah nilai keadilan kemanusiaan, dan keputusan itu saya tidak mengambil sendiri. Saya berkolaborasi dengan bapak dan ibu guru saya yang ada di sini sebelum saya memutuskan keputusan tersebut. Oke, terima kasih Ibu. Jadi di sana ada kolaborasi dengan rekan-rekan guru. Siap. Oke, yang berikutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, baik. Terima kasih Bapak Sebas. Dalam menangani sebuah persoalan, yang pertama sekali saya adalah mengidentifikasi dulu masalahnya. Saya harus tahu masalahnya seperti apa. Setelah saya mengidentifikasi, saya sebagai pimpinan lembaga, saya mengumpulkan informasi. Ya. Setelah saya mengumpulkan informasi, maka saya sebagai pimpinan lembaga, saya melihat kira-kira pelanggaran yang dibuat anak atau siswa itu jenis yang mana. Ya. Jadi setelah itu saya menginvestigasi. Ya. Setelah saya membuat investigasi, saya membuat keputusan. Tapi keputusan ini bukan keputusan saya secara pribadi. Lagi-lagi saya berkolaborasi dengan bapak dan ibu guru untuk memutuskan sebuah persoalan. Setelah kami memutuskan persoalan tersebut secara bersama-sama,
maka kembali saya dengan Dewan Guru saya membuat refleksi. Apakah keputusan yang kami ambil itu sudah benar atau tidak? Jadi kami wajib refleksi kembali. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Ibu seperti yang sudah disampaikan bahwa ada identifikasi, ada kolaborasi, ada refleksi apakah benar atau salah ya. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap bahwa ini efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya? Iya. Jadi seperti saya bilang tadi, saya sebagai pimpinan lembaga di sekolah ini yang jelas dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi bukan keputusan semata-mata dari saya sendiri, tapi itu hasil kesepakatan atau hasil kolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, di mana saya melibatkan semua teman-teman guru dan mencari solusi yang terbaik dari keputusan yang kami ambil. Itu yang saya lakukan. Oke. Terima kasih banyak sehingga terkesan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang kolektif. Iya. Artinya di sini Ibu tidak mengambil keputusan semaunya saja, tetapi itu berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, terima kasih Ibu. Jadi pertanyaan yang berikut ini Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Iya, yang jelas sebagai pimpinan lembaga dalam mengambil sebuah keputusan, yang jelas banyak dilema yang saya hadapi. Betul. Misalnya sebelum keputusan itu diambil, pasti ada perbedaan pendapat di antara saya dengan rekan-rekan guru saya. Jadi ada perbedaan pendapat, terus ada dampak atau konsekuensi yang saya terima dari perbedaan itu. Tetapi saya selalu menganggap itu adalah bagian dari proses untuk mendewasakan saya sebagai seorang pemimpin. Betul. Terima kasih Ibu ya. Jadi di sini sangat lekat sekali bahwa setiap keputusan harus diambil secara bersama sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya secara bersama juga ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya nih Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Ya, baik, terima kasih. Untuk itu yang saya jalankan di sekolah saya lihat dari problem yang dihadapi. Jadi ada problem yang langsung saya atasi juga pada saat itu, tapi ada yang saya buat secara berkala. Misalnya secara tiap bulan, terus di akhir semester atau di akhir tahun. Jadi itu saya buat Pak. Misalnya di keputusan yang saya ambil di setiap bulan, misalnya mengakumulasi persoalan selama 1 bulan, misalnya kehadiran siswa, ya, kehadiran Bapak dan Ibu guru, itu semua saya buat di evaluasi per bulan. Ya. Terus di per semesternya itu saya buat, misalnya mengambil keputusan, per semester itu memutuskan berdasarkan data yang akurat dari setiap guru. Ya, itu saya eksekusikan di tiap semester. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa jadwal, ada yang jadwal terstruktur, ada yang secara langsung diselesaikan tergantung peristiwanya seperti apa. Terima kasih Ibu. Jadi di sini juga Ibu ada beberapa pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, baik. Terima kasih Bapak Sebas. Yang pasti dalam perjalanan saya sebagai seorang pemimpin lembaga, saya tidak berjalan sendiri. Betul. Yang selalu membantu saya adalah rekan-rekan guru saya, karena saya menganggap mereka adalah partner kerja saya, sehingga mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Jujur, dalam perjalannya waktu, saya selalu berkolaborasi dengan mereka, sehingga setiap keputusan yang saya ambil merupakan keputusan bersama dari lembaga ini. Oke, terima kasih Ibu. Jadi betul-betul bahwa di sini Ibu berlatih sebagai pemimpin yang bijak, kemudian sebagai manajer, bagaimana mengontrol rekan-rekan guru, juga dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ditentukan secara bersama-sama ya Bu ya. Iya. Dan ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, bahwa dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, tentunya dalam setiap pengambilan keputusan ada pembelajaran yang menarik dari setiap pengalaman itu. Kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman
Ibu selama mengambil keputusan di Lema Etika ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Sebas. Selama ini yang saya jalankan adalah yang pertama sekali yang pasti saya menjalankan itu semua sesuai dengan regulasi. Ya. Yang kedua, dalam menjalankan itu semua saya berkolaborasi dengan teman-teman guru karena saya menganggap mereka adalah partner kerja saya. Betul. Terus yang saya dapat dalam melaksanakan tugas saya selama ini bahwa setelah saya berkolaborasi, penting sekali saya setelah mengambil sebuah keputusan, penting sekali yang namanya refleksi. Ya. Sehingga dari refleksi itu saya bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Yang baik saya teruskan, yang tidak untuk saya perbaiki. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya lega mendengar jawaban dari Ibu terkait dengan pengambilan keputusan terkait di Lema Etika. Terima kasih banyak Ibu. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih, semoga Bapak juga sukses. Amin, amin. Terima kasih. Siap. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Sebas selaku calon guru penggerak. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya siang hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Lembur Selatan ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SDI Katwal Kecamatan Lembur Selatan, dan kami ditugaskan dari modul 3.1 tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan yaitu dilematika dan pendidikan moral. Dan kami mewawancarai dua kepala sekolah. Tadi saya sudah melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, Ibu Kulkarwen, dan kesempatan berbahagia ini mewawancarai Bapak. Siap. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya langsung di pertanyaan nih Pak ya. Oh siap. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang pertanyaannya sungguh luar biasa sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa dilema etika adalah sebuah kondisi di mana kita dihadapkan pada satu atau dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai moral, namun pilihan tersebut bertentangan. Betul. Iya. Sedangkan rujukan moral itu semacam situasi di mana kita dihadapkan pada pilihan yang jelas-jelas kita tahu bahwa itu benar, namun kita tetap memilih yang salah dengan alasan-alasan tertentu. Betul. Ya. Sebagai contohnya, sebagai kepala sekolah saya katakan seperti itu, saya sering minta guru agar beberapa nilai siswa dinaikkan. Meskipun tahu bahwa tindakan itu bertentangan dengan nilai moral, tapi karena alasan-alasan tertentu saya meminta beberapa guru untuk menaikkan nilai dari beberapa siswa agar mencapai nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Demikian. Betul sekali Pak. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk pertanyaan nomor 2 ini, Pak Sebas, saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan tentunya saya mempertimbangkan nilai etika dan moral, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, nilai budaya, dan dipadukan dengan kekeluargaan. Dan karena saya harus bertanggung jawab penuh atas risiko dari setiap keputusan yang saya ambil. Oke, terima kasih Bapak. Jadi ada beberapa pengambilan keputusan, yaitu tadi ada kekeluargaan, prinsip kekeluargaan, kemudian juga nilai-nilai budaya yang harus kita tempatkan dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, yang berikut adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Selama ini ada beberapa tahapan atau langkah-langkah ketika mengambil sebuah keputusan. Tentunya yang paling pertama adalah saya harus mengetahui secara jelas inti persoalan tersebut. Betul.
Lalu hal yang kedua adalah saya harus mengetahui siapa yang terlibat dalam persoalan itu dengan cara mencari data dan fakta yang relevan dengan masalah tersebut. Setelahnya saya menentukan nilai moral yang bertentangan dengan masalah tersebut. Lalu saya menggunakan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, Iya, betul. berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Iya. Selanjutnya saya melakukan investigasi opsi trilema namanya, yang mana di situ ada mungkin ada pilihan yang tepat selain dua pilihan dari setiap persoalan. Lalu setelahnya saya berdasarkan pertimbangan itu saya membuatkan keputusan, lalu atas keputusan itu saya merefleksikan keputusan tersebut. Iya. Demikian Pak. Oke, terima kasih Bapak untuk presiden pengambilan keputusan, sehingga pada akhirnya kita mampu mengetahui bahwa apakah keputusan kita itu benar atau salah. Setelah kita membuat sebuah keputusan, lalu kita refleksikan secara baik. Iya, betul sekali. Lalu selanjutnya ini Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, sebagai pimpinan tentunya sebelum mengambil keputusan, saya harus mempertimbangkan secara matang tentang alasan dan konsekuensi dari sebuah pengambilan keputusan itu. Karena itu saya perlu melibatkan rekan-rekan guru untuk mencari solusi yang tepat guna mengambil keputusan yang tepat pula. Oke, terima kasih Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, pengalaman saya selaku pimpinan di lembaga ini dalam mengambil sebuah keputusan itu tentu ada pengalaman tantangannya sendiri. Ya, untuk selama ini tantangan yang saya alami, setiap pengambilan keputusan sering dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti perbedaan pendapat, berargumentasi dari sudut pandang yang berbeda dengan Bapak Ibu guru, dan tentunya ada dampak atau konsekuensi yang kadang menimbulkan kontroversi sosial dari penilaian negatif terhadap saya. Demikian. Oh iya, jadi setiap pengambilan keputusan pasti ada tantangan, seperti perbedaan pendapat, kemudian judgement dari para guru, kalau pendapat saya bertentangan dengan pemikiran mereka. Oke, terima kasih ya Pak ya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih. Tentunya saya tidak langsung mengambil keputusan saat itu. Di SD Kapung ini ada dijadwalkan ketika hasil investigasi ada persoalan, saya menjadwalkan untuk memutuskan suatu masalah itu. Ada yang diputuskan secara langsung saat masalah itu terjadi dengan pertimbangan yang sangat urgent sekali. Ada evaluasi bulanan dalam pengambilan keputusan dan per semester. Keputusan yang langsung sifatnya mendadak atau urgent, sedangkan yang per semester adalah kita memutuskan suatu berdasarkan data yang akurat dari setiap Bapak Ibu guru tentang persoalan setiap siswa yang dilaporkan oleh masing-masing wali kelas. Pun langkah-langkah pengambilan keputusan itu melalui rapat dewan guru tentunya untuk mengetahui jenis masalah, lalu kita diskusikan secara bersama-sama untuk mengambil keputusan. Lalu kemudian dalam pengambilan keputusan Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Tentunya sebelum saya mengambil keputusan selaku pimpinan di lembaga ini, saya dibantu oleh Bapak Ibu guru Wakasek untuk memberikan dukungan moral, memberikan pendapat yang berdasarkan analisis dan pertimbangan moral dan etika, sehingga pengambilan keputusan nantinya memiliki nilai-nilai yang adil, dan saya terbantu dengan upaya pendekatan kekeluargaan sehingga menghasilkan keputusan yang bijak. Demikian Mas. Oke, terima kasih Bapak. Jadi Bapak sudah menyampaikan lebih lugas dan jelas bahwa pengambilan keputusannya seperti apa. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi,
kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di BEMA Etika, Pak? Ya, tentunya setiap persoalan ada pengalaman yang kita tiba dari sana. Iya. Jadi untuk yang ini pelajaran yang saya petik dari pengalaman dari pengambilan keputusan saya selama ini, yaitu kita tidak hanya berpedoman pada prinsip regulasi pengambilan keputusan, tapi juga kita harus memperhatikan nilai-nilai moral dan etika serta mempertimbangkan secara matang sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Hal yang paling penting yang juga diperhatikan adalah saya harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru wakil kepala sekolah untuk menyatukan atau untuk menyamakan persepsi sehingga keputusan tersebut menjadi keputusan yang kolektif. Oke, terima kasih Bapak sudah memaparkan tentang bagaimana upaya pengambilan keputusan dan tentunya dari setiap pengalaman kita ada hikmah setelah kita melakukannya sehingga dari hal tersebut menjadi pembelajaran kita dalam pengambilan keputusan. Betul sekali. Artinya apa yang menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan kita hari ini kita jadikan refleksi bahan untuk pertimbangan pengambilan keputusan di hari ini. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktu yang luar biasa ini. Saya mengucapkan terima kasih dan tentunya semoga Bapak selalu sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Selamat sukses juga untuk Pak Sebas selaku calon guru kuliah. Siap. Terima kasih Pak. Siap sama.